Ya, model dan sistem untuk masalah lingkungan juga bisa terkait dengan masalah sampah. Jadi sisa pembuangan perlu dipikirkan sistem yang sangat luas dari unsur pabrik, manusia, alam, sehingga satu sinyal besaran dapat disampaikan adalah sisa pembuangan material. Kenapa? Karena masalah ini menimbulkan pemikiran bagaimana cara mengatasi buangan tersebut seekonomis mungkin tanpa mengganggu lingkungan, bahkan agar mencari buangan dapat menjadi sumber lagi atau daur ulang, ya. Nah, seperti kita ketahui kan limbah dari nuklir itu tidak boleh juga sembarang. Jadi yang kejadian di Serpong kemarin kayaknya ada oknum yang membuang sembarang di komplek perumahan sehingga menjadi heboh, ya. Jadi sisa pembuangan itu bila tidak ditangani bisa bersifat eksponen kalau disederhanakan secara grafik linier bisa kalau tadi kita sebut adalah fungsi penawaran, ya, garis lurus yang menaik terus, ya. Demikian juga masalah kebisingan, ya. Jadi dalam masalah kebisingan ini yang kita tahu adalah sumbernya kalau di perkotaan bisa macam-macam, bisa dari suara klakson kendaraan, kemudian adanya pesawat terbang misalnya yang paling keras suaranya, ya. Jadi di sini menunjukkan ada tabel bahwa untuk percakapan itu yang bisa didengar diukur dengan desibel, yaitu suara lemah yang masih dapat didengar oleh kebanyakan orang itu adalah desibel 0, ya. Percakapan bisa mencapai 60 desibel, lalu lintas darat bisa 80 desibel, mesin pabrik bisa 80 desibel, unit pembuang sampah bisa 80 desibel, truk besar pada jarak 25 feet bisa 90 desibel, blender makanan ternyata bisa 93 desibel, kereta bawah tanah jarak 200 feet 95 desibel, dan seterusnya. Sehingga amplitudo suara keras desibel tadi bisa dibuat tabelnya dan frekuensinya, ya. Nah, ini bisa mempengaruhi kalau tidak diperhatikan masalah kesehatan, ya. Jadi pengaruh kebisingan terhadap manusia, sampai berapa keras kebisingan dapat mengganggu itu jika volumenya lebih besar dari 85 desibel. Untuk waktu yang lebih pendek maka keterangan lebih besar karena orang bekerja pada dekat mesin mempunyai volume 85 desibel harus memeriksakan pendengarannya secara teratur. Nah, jadi kalau dalam keadaan tidur suara keras itu sebenarnya mengganggu kesehatan karena orang tidur itu perlu dalam keadaan sunyi sebenarnya, sehingga otaknya bisa istirahat dan mengeluarkan mimpi, ya. Jadi mimpi itu adalah juga kebutuhan untuk alam bawah sadar, ya. Tapi kalau suara keras selama tidur ini jadi terbentuknya mimpi terganggu. Nah, ini bisa mengurangi kehidupan kesehatan yang bersangkutan, ya. Merasa tidurnya kurang nyenyak dan sebagainya, ya. Nah, inilah jadi tingkat kebisingan itu bisa dibuat dalam model atau sistem
Jadi multi input multi output. Ini sistem kebisingan lingkungan. Kemudian outputnya adalah tingkat kebisingan berbagai waktu dan tempat. Berbagai waktu dan tempat. Ya. Nah, lalu di sini ada pemerintahan kota. Pemerintahan kota yang akan bertugas untuk kesehatan penduduk. Ya. Nah, itu adalah masalah kebisingan. Ya. Oke. Sementara itu saya mau menambahkan materi tentang apa yang disebut pengambilan keputusan, ya. Jadi ini di luar dari materi model dan sistem, ya. Jadi pengambilan keputusan itu pada dasarnya ada dua, yaitu